Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Di rombongan na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Syekhuna al-mukarram, pengasuh pondok pesantren kali kulawargi hormateun pribados, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, wabil khusus al-mukarram bersama ketua MUI, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Aparatur pemerintahan di atasan dugi ka bawahan anu rawuh hadir, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibu-ibu araya, mudah-mudahan kempelan urang ieu sing kalebet kana naon anu disanggemkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim. Saur Rasulullah, Bapak, Ibu, inna lillahi Wa inna ilaihi raji'un. Wa inna ilaihi raji'un. Sudah biasa natos innalillahi wa inna ilaihi Raji'un. eta mah sapertos dirorompok pangarsa aya nu pupus. DKM nu biasa ngumumkeun teh aya wagelan. Akhirna aya jamaah anu inisiatif ngumumkeun. Maklum teu biasa pangintenan grogi. Pas ngumumkeun dina pengeras suara teh kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Parantos mulih ka rahmatullahi wabarakatuh. Dah biasa natos warahmatullahi Wabarakatuh. tiga orang dia pas inna lillahi teh wa inna ilaihi Raji'un. kata Nabi, inna lillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai malaikat sayyarah, MUI, malaikat tukang ungkap ingking, yang tugasnya mencari majlis zikir, mencari majlis ilmu. Di mana ada majlis zikir, ada majlis ilmu, malaikat sayyarah ini hinggap di tengah-tengah mereka, kata Nabi, sambil memohon kepada Allah agar dosa orang yang berada di tempat itu Allah ampuni sebelum bubar. Amin. Jadi wangi ieu ibu bapak, malaikat sayyarah sedang mendoakan kita semua agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aya sahabat anu interupsi, Pak. Ya Rasul, punten aya kasus naon mah? Aya jalmi hadir di pangaosan tapi sanes ngaos. Naon atuh? Eta ngadon kulem. Hari nu kitu didoakeun ku malaikat, yang tidur di pengajian pun tetap didoakan oleh malaikat. Ini kabar gembira sebenarnya bagi Anda yang suka tidur ketika pengajian.
ternyata masih tetap didoakan oleh janten sareng abdi mah santai we bapak gitu. Anu bade ngupingkeun hatur nuhun, anu bade kulem mangga, bade dugi kaberes hatur nuhun, bade mulih ti payun mangga. Saya itu bukan tipikal orang yang takut ditinggalkan mustami, kan sok aya mau balik nusieun ditinggalkan jamaah, Pak. Akhirna nyingsieunan jamaah. Dosa anu pangaosan mah dihapunten sadayana ku Allah. Kamanakeun dosana dibikeun kanu balik ti ulah. Tah eta mah mau balik nusieun ditinggalkeun jamaah. Padahal mah teu kitu. Ibu bapak hadirin sekalian, sebelum saya panjang lebar, saya ingin tanya dulu ibu-ibu. Bu, cinta ka Rasulullah? Kenal ka Rasulullah? Itu. Nih saya ingin cek dulu ibu-ibu. Biasanya kalau kita mencintai seseorang, maka ucapannya, perilakunya, bahkan makanan favoritnya kita perhatikan betul. Nih saya tanya ibu-ibu, hari tuangan kasenang Nabi naon? Sebelah. Sang ayah sebelah. Bu, makanan favorit Nabi apa? Kurma. Ternyata can warau ke Rasulullah. Biasanya kalau ditanya makanan favorit Nabi apa? Kurma. Cek, gak ada hadis bilang Nabi suka kurma. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, makanan yang yuhibbu disebutnya, dipika senang ku Rasulullah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad disebut ahabba, paling dipika senang ku Rasulullah teh aduba. Aduba teh saur bahasa orang Sukaraja mah waluh. Naon Pak? Waluh. Bahkan kata Anas bin Malik dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kalau Nabi disuguhi makan besar, parasman Pak, Nabi masuk milihan heula waluh lajeng nuang waluh. Tos nuang waluh namanya Nabi mencicipi makanan yang lain. Dari saat itu kata Anas bin Malik, saya paling senang makan labu kan waluh karena saya tahu Rasulullah makar resepna waluh. Bahkan kalau Rasulullah berkunjung ke rumah salah seorang sahabatnya, tuan rumah nate ku tatang koteteng milarian waluh Pak suguhkeun ka Rasulullah. Karena para sahabat tahu Rasulullah maka seneng waluh naon? Aduba itu waluh ageun Pak. Pami waluh sieu mah namina qorun. Nah Rasulullah maka seneng teh aduba waluh ageun. Name terang Rasul resep waluh. Kamana wae. Tadi orang mah pangarsa MUI, karena informasi tentang Nabi itu sepotong-sepotong, pokoknya mah Rasulullah teh kurma we eueuh di urang. Makanya ketika Ramadan penjualan kurma di Tasikmalaya meningkat Pak. Pertanyaannya, kalau penjualan kurma di Tasikmalaya meningkat, nu untung saha? Petani Timur Tengah dari Tasikmalaya tebuahan. Coba kalau kita sampaikan fakta ini, kebenaran ini, bahwa makanan favorit Nabi teh waluh, mungkin ekonomi petani kita sedikit terangkat Pak. Da waluh mah digigir balong ge jadi. Mata Ramadan ayeuna mah sunah Rasul teh lain korma tapi kolak waluh. Bisi enjing ka ibu-ibu naros naon peuting muludan di pasantren teh kolak waluh. Lah karena Rasulullah kita kenalan dulu lah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya itu dulu di bawah bimbingan guru saya, Profesor Said Agil Al Munawwar. Saya menghafalkan satu kitab khusus karya Imam At-Tirmidzi. Kitab yang merangkum 467 hadis tentang sosok dan kebiasaan Sayyiduna Muhammad dari mulai bangun tidur sampai Nabi sedang tidur, dari ujung rambut sampai ujung kaki,
detil disampaikan dalam hadis itu. Judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi. Saya hafal di luar kepala kita berdua. Yuk. Makanya sebelum kita ceramah panjang lebar, kita kenalan dulu sebentar dengan sosok Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari ujung rambut sampai ujung. Oh iya nya. Sahur Siti Aisyah, ibu bapak. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau Nabi menyisir rambut, beliau itu paling senang dibelah dua jika kiri. Rawahul Bukhari. Jadi Rasulullah paling senang menyisir nanti dibelah dua. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah. Kedua, ketika Nabi wafat, kita fokus hadis riwayat At-Tirmidzi Pak ya. Ketika Nabi wafat, kata Siti Aisyah, di rambut beliau terdapat tidak lebih dari 20 lembar uban, sisanya hitam. Jantan ketika Rasulullah pupus ibu, kuis dina rambut nate mung 20 lembar, sisanya hitam. Ini penting disampaikan kepada umat. Bilih ayat orang kanca tengah geger dina media sosial ngaku-ngaku nyimpen kepenaksaran Rasulullah. Pas ditaruh kersana ketua MU itu nah kumaha Rasulullah mau nyimpen pangersa rambutna ini plak bodas mang eta mah Ganjar Pranowo. Dah Rasulullah mau wis nangan 20 lembar kan ayeuna bakal bojeng-bujeng ngaku ngimpen pepenak sareng Rasulullah Pak, ngaku video call jeung malaikat Jibril ge aya Pak. Simpuring bade naron eta malaikat make kartu naon. Da kudu jelas. Makanya harus detil kita menyampaikan isu tentang Nabi itu Pak. Karena kata Nabi, siapa orang yang jumpa denganku dalam mimpi, dia berjumpaku yang setan dalam keadaan sadar, karena setan tidak mampu menyerupai wajah setan. Harus detail kita mengenal Nabi itu Pak. Ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi wafat, di jenggot beliau terdapat 13 atau 14 lembar uban, sisanya hitam. Jantan ibu Rasulullah ketika pupus kuis dina jangwat nate mung aya 14 lembar, sisanya hitam. Tak ibu beres di pangaosan mulai ka bumi tingali gado salaki. Lamun dina gado nate geus aya 12 lembar nu bodasna nate. Komotos aya 13 lembar kade ulah dikantun-kantun. Kumaha adapun lanjut matos bodas sadaya janggot nana teh tak eta mah kadaluarsa. Terakhirlah biar cepat ya. Ini apa Bu? Sarung. Biasanya kalangan pesantren, para santri, para ajengan, wabil khusus kiai-kiai NU sok dihina ku batur teh Pak, kaum sarungan. Nu sok make dijawab oleh Siti Aisyah. Ketika Nabi wafat, Nabi sedang memakai sarung Pak, catat. Sahih hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Ketika Nabi wafat, Nabi sedang memakai sarung. Sepakat ulama ahli hadis, angwan Nabi mung dua jenisna. Satu gamis, dua izarun, sarung. Bahkan Rasulullah mah pupusna oge nuju nganggo. Bu, abdi di sarung teh lain boga panyakit. Cek si ibu karunya budak keneh geus bisa sarung. Nyangkana teh burut. Saya lihat kiai saya pakai sarung, saya ikut pakai sarung. Ternyata sahur Siti Aisyah, Rasulullah mah pupusna oge nuju nganggo. Setelan sarung apa Bu? Setelan sarung naon? Kopeah dan ngewa hanap sarung luhur helm. Biasa lamun hanapna di sarung pantasna luhurna di kope. Kata Siti Aisyah, Nabi punya 3 peci. Satu peci putih, peci haji seperti para sepuh. Kalau Nabi sedang di rumah, Nabi paling senang pakai peci putih begitu tanpa sorban.
Kalau Nabi mimpin acara resmi, mimpin khutbah, menerima tamu, mimpin perang, Nabi paling senang pakai peci dari Romawi, kata Aisyah, memuncung lalu dililit dengan sorban. Kalau Nabi bepergian ke luar kota, Nabi paling senang pakai peci yang ada tutup telinga. Dari hadis-hadis ini, Ibu, kita bisa mengambil kesimpulan, ternyata Sayyiduna Muhammad itu tidak jauh dari lingkungan kita. Sosoknya itu Nabi ngange sarung, Nabi sok ngange peci, Nabi kaseneng ngawalu geningan Rasulullah teh tetebih Pak di lingkungan kurang. Jangan menganggap Rasulullah itu sosok nan jauh di sana tak tergapai. Namawika para kiai yang harus pertama diajarkan kepada santri kita itu syirah nabawiyah yang syama'il ini. Karena syirah nabawiyah itu ada 3 versi, Pak, 3 genre. 1 syama'il, 2 maghazi, 3 dalail. Syama'il itu syirah nabawiyah yang fokus terhadap pribadi Sayyiduna Muhammad. Seperti tadi, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, mulai dari bangun tidur sampai Rasul sedang tidur, ebogna kumaha, ibakna kumaha, makanna kumaha, sareng sanes kanten. Kedua ada maghazi. Ini syirah nabawiyah yang fokus terhadap perjuangan Sayyiduna Muhammad SAW. Seperti Nurul Yakin itu masuk kategori maghazi. Makanya kalau kita membaca Nurul Yakin, yang kita baca adalah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Karena memang fokusnya di sana. Makanya orang Barat itu menyatakan bahwa sejarah Islam dipenuhi dengan perang. Saya kontak dia itu karena yang ente baca Sirah Nabawiyah yang maghazi, memang fokus penyampaiannya tentang perjuangan Nabi. Sirah Nabawiyah yang syama'il gak ada sedikit pun bicara perang. Yang ketiga, Sirah Nabawiyah itu dalailun nubuwah. Yang paling bagus itu karya Imam Al-Baihaqi, Dalailun Nubuwah, 6 jilid besar. Nah, santri awal mah ajarkan dulu syama'il ini, Pak. Ulah wakan Nurul Yakin, Pak. Kabayang murang kali orang menuju alit belum dewasa, lalu kita suguhi perang Badar, terbunuh, membunuh, menyerang. Itu kekerasan verbal bagi anak-anak kita, Pak. Yang harus diajarkan terlebih dahulu itu bagaimana dia mengenal sosok Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakanlah bapak-bapak para jenengan lebih tahu. Ibu bapak hadirin sekalian, bulan Rabiul Awal di samping bulan hijrahnya, bulan lahirnya Nabi, juga bulan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas ulama ahli hadis, ulama ahli tarikh menyampaikan ini dikumpulkan oleh Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam Sirah Nabawiyahnya Ar-Rahiqul Maktum. Kata beliau, mayoritas ulama ahli hadis dan ahli tarikh menyampaikan Nabi keluar dari rumah di malam hijrah pada malam Rabu tanggal 27 Safar. Kami sahur urang marbo wekasan. Bersembunyi dulu 3 malam di Gua Sur. Baru tanggal 1 Rabiul Awal Nabi melangkahkan kaki meninggalkan Mekah menuju mana, Bu? Cikurubu. Kemana? Ke Madinah. Sampai di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Jantan ibu bapak, bulan Rabiul Awal ini di samping bulan lahirnya Nabi, juga bulan hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan fokus kendari kelahiran Nabi masih kuring ngamakmum ka syaihuna guru-guru sim kuring di dia. Saya akan fokus di nomor 2 tentang hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal ada 2 hikmah tentang hijrah itu. Pertama, disampaikan oleh Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, ketika Nabi di malam hijrah keluar rumah, beliau langsung menjemput Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di rumahnya. Begitu sampai di rumah Abu Bakar telah siap sedia. Ya Rasul, ieu kendaraan kangge salira, ieu bekalna, ieu kendaraan abdi sareng bekalna. Gaibna ngantosan di ditu. Kata Nabi,
berapa unta ini harus aku bayar? Tekedah ya Rasul, uyos, ulah gitu, sabaraha? Rasul malbatan kasahawai, uyos ya Rasul. Kata Nabi, aku akan memakainya kalau aku membelinya. Berapa harganya? Sekian ya Rasul, cash. Itu gaib yang akan mengantar kita ke Madinah selama 2 minggu ini. Berapa bayarannya? Sekian. Pak, sama orang setengah sewa. Begitu Nabi sampai di Madinah, Nabi langsung membeli tanah untuk wakaf Masjid Nabawi dan rumah beliau. Itu juga dengan cash, kontan. Hijrah teh rusuh Pak, perintahnya mendadak. Tapi sok sanaos perintahnya mendadak, rusuh. Eta Rasulullah langsung tiasa meser Fortuner cash Pak. Sumping ka Madinah teh sanes seet hartana teh kalah meser tanah deui di Madinah. Dari fakta ini kita bisa mengambil kesimpulan, ternyata ibu bapak Sayyiduna Muhammad itu adalah sosok yang tajir. Cek bahasa orang mah Rasulullah teh jalmi beunghar Rasulullah teh Pak. Ini perlu dicatat. Kemarin saya diminta oleh Menteri Agama untuk mengadakan studi khusus tentang kenapa kemiskinan itu merebak di kaum muslim. Bahkan laporan dari Islamic Development Bank tahun 2020, Bank Islam Dunia menyampaikan 42% kemiskinan di dunia berasal dari negara-negara mayoritas muslim Pak. Hampir setengah nasa alam dunia nu miskin teh umat Islam. Tanggal 1 September kemarin saya ngobrol dengan Pak Yusuf Kala. Pak JK itu mengeluarkan data dari Forbes Institute. Kata beliau, dari 100 orang terkaya di Indonesia, muslimnya cuma 8 orang. Kebayang bebas. 100 orang pangbenghar nasa Indonesia Raya, muslimnya ngan 8 orang. Kenapa ini terjadi? Akhirnya kita dengan tim mengadakan riset, kita tidak mengkaji tentang kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, kita fokus pada kemiskinan yang berbasis pada teologi. Kenapa kemiskinan merebak di tengah-tengah kaum muslimin, wabil khusus di orang NU, di warga NU? Kenapa kemiskinannya merebak? Ya, ibu bapak, orang NU mah, kalangan pesantren mah, bakat kubageurna Pak. Ini keberhasilan kiai-kiai kita, guru-guru kita dalam mendidik masyarakat sehingga tertanam di alam bawah sadarnya masyarakat itu, kalau belum ada contohnya dari Nabi, rada rebelak. Itu tertanam nanti. Kenapa orang NU resep tawasulan? Nabi yang mencontohkan. Kenapa orang NU resep istighosah? Nabi yang mencontohkan. Kenapa orang NU resep panawasan? Nabi yang nyuruh. Semangat orang NU. Kenapa orang NU sangat mencintai tanah airnya? Karena Nabi yang mencontohkan. Sudah sering saya bahas di kecamatan tentang nasionalisme ini. Nuti semangat mah orang NU diajak beunghar. Kenapa? Karena selama ini informasi yang disampaikan tentang Nabi teh balangsa Bu. Soklah seueur para ajengan nu nyesok nyarios ibu bayangkeun. Rasulullah madamisna ge ngagaraleng tilas palapah korma dakulem nage dina palapah korma. Rasulullah mah acupna ge aya tamalan. Rasulullah mah sering ngaganyal patuangan ku batu karena lapar teu aya tuangna. Itu kan yang sering disampaikan tentang Nabi. Saya tanya, kintan-kintan di Panca Tengah ada hari ini orang yang harus mengganjal perut dengan batu saking laparnya tak ada makanan? Aya moal. Jadi Rasulullah besok digambarkan langkung miskin daripada numpang miskin asa Panca Tengah. Makanya umat Islam termotivasi balangsa. Beberiheun nyontor Rasulullah ibadahna tetebihkeun atuh balangsak-balangsakna. Ini ada kemiskinan teologis. Padahal kata ulama, misalkan Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Fathus Somadil Alim, beliau mengancam mani takoda
anna nabi fakir minal mal, siapa orang yang meyakini Nabi Muhammad itu miskin, dia telah berdosa besar. Dosa besar meyakini baginda Nabi miskin. Bahkan Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anamnya beliau menyampaikan, ketika saya mendengar ada orang yang menyatakan Nabi Muhammad miskin, saya tidak pernah meninggalkan orang itu sebelum bertobat dari perkataannya. Dosa besar lah meyakini Nabi Muhammad miskin. Imam Al-Qurtubi, Bu, ya ngaosna serius. Penulis tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, kata beliau, di dalam Al-Quran minimal ada 2 dalil bahwa baginda Nabi kaya raya. 1, Nabi haram menerima zakat. Laras Pak. Salah satu alasannya karena nabinya orang kaya. Kedua, Nabi dilarang oleh Allah menerima upah dari dakwah. Nabi dilarang oleh Allah menerima bayaran dari ceramah-ceramahnya, Pak. Tapi mohon dicatat, nu dilarang teh Nabi, Pak. Ini digaris bawahi. Yang dilarang itu Nabi, ari sanes Nabi mah teu aya larangan panggasanya, santai. Kalasan alhamdulillah abdi mah sanes Nabi, Pak. Kenapa dilarang? Wa wajadaka ailan fa'alna, janji Allah yang mengkayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, kadang masyarakat kurang semangat beunghar teh dicare ku ajenganana beunghar. Itu kasus yang kita teliti, Pak. Selama lebih dari 6 bulan kita survei dengan tim itu. Ada kemiskinan teologis, sok dicarek beunghar ku ajenganana. Contoh, aya masyarakat menuju getol usaha, cek ajenganana ceramah, dunia mah moal dibawa, harta mah moal dibawa. Atuh masyarakat tersemangat usaha teh emut patuh ajenganana, harta mah moal dibawa maut, kulah hek deui. Kata siapa harta tidak bisa dibawa mati? Dadina Islam justru harta itu harus dibawa mati. Banyak hadisnya, Pak. Salah satunya hadis masyhur yang sering Bapak Ibu dengar, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluh. Kalau manusia mati, selesai amalnya, terputus pahalanya, kecuali dari 3 hal. Yang pertama apa? Sedekah jari. Kata para ulama, sedekah jariyah dalam hadis ini maknanya wakaf. Pertarosana ari wakaf ku harta atau ku seuri? Ku harta. Seuri ge sedekah ngan teu jariyah. Sok sanajan ibu bapak ketika hirup di dunia tukang nyengir, geus maot mah moal menang pahala tina seuri kenapa? Dain kotok. Tapi ketika ibu bapak hidup di dunia, Allah beri kelapangan rizki, ningali masjid di pesantren di dia sudah tidak memuat jamaah atau seueur, masjid terus tidak memuat. Kenapa tidak direnovasi, diperlebar? Terkendala tanah dan biaya. Sumping agnia teh pangresa ajengan teh kenging melang tanah kangge pelebaran masjid masa cekapna wakaf ti abdi. Torojol deui nu kadua, abdi mah bagian semena lah. Abdi mah bagian besi, nah abdi mah bagian mayar nu nembokna. Berpuluh bahkan beratus-ratus tahun mereka wafat, pahalanya akan tetap mengalir ke dalam kubur selama bangunan itu dimanfaatkan oleh umat. Kita gini baca nakmalah. Ini penting Pak saya sampaikan. Iya, Ibu, Bapak. Agama kita mengenal maqamadin illa bil mal. Agama tidak akan tegak tanpa dukungan dana. Sok urang bade acara pangaosan silaturahim syiar Islam seperti kieu, cekap ku istighosah. Kemudian malaikat Jibril mau sound system. Kudu dana. Kita mau membangun masjid, mau membangun madrasah, mau membangun pesantren, cekap ku tawasulan jeung sholawatan unggul. Ngantosan malaikat mau besi jeung semen. Moal kudu kapok material.
pertarosana ari toko material na kersal dibayar ku surat Al-Ikhlas mau aku duku dana Pak nu mawi Sayuna Al-Mukarram ketua MUI paminga doa dana teh sok disuhungkeun Allahumma hasil makosi ayahnya Pak Allahumma hasil makosi ini penting loh Pak. Rukun Islam teh sabari Bu? Hiji, dua, nama lempem lah dia mah. Tilu, opat, lima, catat. Nu gratis dina rukun Islam ngan maca syahadat. Yang gratis dari rukun Islam cuma baca syahadat. 4 sisanya perlu dana. Sholat, peryogi dana? Peryogi. Maknya sarung jemu kena ke sholat ngadaguan pembagian caleg. Kan kita yang harus beli. Puasa Ramadan kamari peryogi dana? Peryogi da buka jeung sahur mah anggaran tina dana desanya. Kita yang harus beli. Apalagi zakat, apalagi naik haji 60 juta Bu tahun kamari ongkos naik haji. Jadi ada dari rukun Islam ongkos nawai 60 juta. Ini menandakan umat Islamnya harus kaya agar bisa bayar zakat, agar bisa naik haji. Memang nu miskin bisa naik haji? Bisa? Bisa wae sih ngan jarang, jeung teu wajib nu miskin Bapak. Data istitoah. Tahun 2022 haji pertama pasca Covid di Rorompok di Singaparna aya ibu-ibu muslimat NU janda tua lieur eueuh raga teu aya Kismin bin Balangsa alias Malarat tapi eta ku Allah ditakdirkeun munggah haji sing kuring curiga ieu si ibi ngepet di mana. Akhirnya setelah Walimatus Safar saya datangi rumahnya tanya. Saya tanya, "Di, jangan ada dusta di antara kita." Kumaha saya hari ini nyampe kabelah mana? Langsung ke mana wae. Enggak, maksud saya gimana ceritanya bisa lunas ONH 48 juta tahun 2022. Becek syariat mah di mana? Si ibu eta bari nurucut cai soca kapungkur tos muslimatan itu wangsul pas nyebrang jalan katabrak mobil eta nu nabrakna langsung nyanak ibi kana mobil dijajabkeun ka puskesmas saja jalan nyarios Bu Haji abdi lepang abdi tanggal waler sadaya pengobatan Bu Haji dugi kadamang abdi anu nanggung tapi teu ingin diadukeun ka pihak nu berwajib cek si ibi eta Pak teu ingin nyebat Bu Haji nah kunaon abdi mah teu acan naik haji oh teu acan bujang-bujang hoyong naik haji kan tenang ku abdi di lunasan ONH na ngiringna ka Al-Muqawamah Pak bisa dicek di KBI Al-Muqawamah itu ya ku abdi dibayar ONH na tapi syarat ulah diadukeun ka pihak nu berwajib cek si ibu eta bil jadi syariat munggah haji nanti kata berapa? Tak ieu tiasa janten inspirasi kangge sadayana. Lamun hayang munggah haji teu boga duit, sing mineng nyebrang jalan. Enggak, maksud saya itu nu miskin bisa wae munggah haji. Da Allah mah maha segala-galanya, tapi nu beunghar mah leuwih mungkin. Jaba aya leuwihna di samping bisa untuk haji dirinya juga bisa menghajikan orang lain. Ini penting disampaikan kepada umat. Nabi kita ikut nabi yang kaya raya. Umat Islam harus kaya. Nah, sok aya deui disingsieunan. Ibu sahur Rasulullah ketika beliau Mi'raj, Nabi bilang di hadisnya Sahih Bukhari. Orang miskin dari umatku masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kayanya. Jantan nu miskin sahur Rasulullah ibu masuk surganya 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Catat, hadis ini bukan mendorong umat agar miskin.
kunaon miskin asup surga panghula. Hadis ini bicara realita, bicara fakta. Kenapa orang miskin masuk surganya lebih dulu? Da ceuk syariat nu miskin mah hisabeunana naon, LPJ-na naon. Pas jaga teh di mahsyar dipanggil ku malaikat teh nu miskin dapat rekening kosong, sawah teu gaduh, balong kan tenang, atuh mobil bujang-bujang. Cek malaikat teh nunjuk atuh tereng Pak. Tapi ketika orang kaya dipanggil Yayan Muryamin anu alus mah contohna ka urang rekening 2 triliun can beres dihadirkan dulu OJK PPATK, bisi aya transaksi yang mencurigakan, bisi aya aliran dana di 271 triliun nu dikorupsi ka riba. Lama itu prosesnya Pak. Selesai di sana aset 20 hektar dihadirkan dulu BPK dan BPN, bisi aya money laundering. Lama itu prosesnya Pak. Jadi telatnya orang kaya masuk surga bukan jelek, tapi LPJ-na lami Pak, hisabeunana lami. Jadi hadis ieu ulah disalahpahami ngamotivasi balangsa. Saya pernah ditelepon oleh salah seorang kiai sepuh. Saya ulah kari teuing nitah umat beunghar teh. Nah kunaon pangarsa? Saur Rasulullah oge miskin bersabar halus, kaya bersyukur bagus. Saya jawab, betul Bang Arsa, Nabi bilang itu. Tapi para ulama ahli hadis seperti Al-Imam Nawawi, karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nawawi dalam Al-Minhaj bi Syarh Sahih Muslim Al-Hajjaj setelah panjang lebar menafsirkan hadis ini, di akhir beliau bertanya, ayyuhuma afdal? Sok sanaos miskin bersabar baik, kaya bersyukur baik, mana yang lebih baik? Mayoritas para ulama bilang orang kaya yang bersyukur lebih baik daripada orang miskin yang bersabar. Kenapa? Orang miskin bersabar baik, tapi kebaikannya hanya untuk dirinya sendiri. Tapi ketika orang kaya bersyukur, mentasarufkan kekayaannya sebagaimana yang Allah perintahkan, itu baik, dan kebaikannya bukan hanya untuk dirinya tapi melebar ke lingkungan sekitarnya. Bukankah kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas? Kade Pak, linnas. Kemarin saya ceramah di Tegal. Sebelum saya ceramah ada Forkopimda yang sambutan Pak. Saking semangatnya sambutan ngutip hadis ini, duka pokok deui nu tak kacaletot Pak. Nabi kita ngendika, khairun nas anfa'uhum linnas. Cek sim kuring iraha Rasul wau kahansip. Pan linmas mah hansip Pak. Lain linmas, linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini penting Pak, kita sampaikan kepada umat. Mari, Ibu, Bapak, tahun kemarin saya diminta oleh Menteri Agama untuk membuat materi khusus tentang ini. Setelah selesai, saya diminta untuk mendampingi beliau seminar di 6 provinsi se-Jawa dengan 50 kiai seprovinsinya dengan kanwil, memaparkan temuan-temuan kita. Ternyata Ibu Bapak, saya kumpulkan dari riwayat-riwayat sahih, Sayyiduna Muhammad itu kayaknya luar biasa Pak. Bagi Bapak bisa baca banyak kitabnya. Pertama bisa baca judulnya Tarakatun Nabi, ditulis oleh Al-Imam Hamad bin Ishaq, wafat tahun 264 Hijriah, satu masa dengan Imam Ahmad. Ini kitab pertama yang mendata harta kekayaan Nabi secara detail. Di sana disampaikan Sayyiduna Muhammad itu punya 5.736 ekor unta. Makanya ketika Haji Wada, Nabi kurban 100 ekor unta. 5.700 unta apa? Nabi punya 10.640 ekor kambing. Cung di dia nuga masa 10.000 ekor.
Nabi untanya 10.640 ekor. Nabi punya 13 bidang tanah, Pak. Yang di dalam Sahih Bukhari, bisa dicek dalam Sahih Bukhari juz ketiga, ada kitabun nafaqah, di bawahnya ada bab habsur rajul qutasana ala ahli, disampaikan satu kali panen dari satu bidang tanah di Bani Nadir, Nabi mampu menyetok makanan pokok keluarganya selama 1 tahun full. Sekali panen tisak blok dapur keluarga aman setahun. Acan 12 blok beli mana begitu balangsa kaya raya Rasulullah itu. Nah ini penting disampaikan kepada umat. Nabi kita itu nabi yang kaya raya. Gua yang benar fakta kan saya diajak benar kan ku abdi namanya diajak bu hoyong benar cek malaikat lah serius mana core mau jadi benar sing semangat tuh ini doa dan malaikat mengaminkan doa kita di majelis ini Pak. Hoyong benar jadi bukan 2 kali sing semangat sadayana mudah-mudahan sing jantan doa hoyong benar kali 500 betah miskin bu jawab batu hoyong benar usaha nah seridainya saur sepuh mah lamun hayang mayor kudu daek mayar lamun hayang ngakel kudu daek ngakal lamun embung kalaparan kudu mineng pepelakan ngarah pepel lah kan gitu filsafat sepuh tinggal hayang mayor mayar hayang ngakel ngakal ulah hayang untung bari makanya ibu bapak harta kekayaan Nabi saya konversikan harta kekayaan Nabi biar cepat ke emas murni Pak. Kalau dikonversikan harta kekayaan Nabi ke emas murni itu berjumlah 1.216 kg 346 gram hampir 1,2 ton emas Rasulullah. Ini sudah di ACC oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili, penulis kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, guru besar fikih perbandingan di Universitas Ainul Syam. Beliau ACC sahih. Harta kekayaan Nabi yang luar biasa banyak ini sama simsalabim ibu bapak. Mentang-mentang beliau Nabi doanya mustajab, mentang-mentang beliau Rasul punya mukjizat, kemudian beliau cengeng kepada Allah. Sugan saur Rasul, ya Allah, periode doa murdul di pusat. Tapi hasil peras keringat banting tulang Sayyidina Muhammad sejak kecil. Disampaikan dalam riwayat Bukhari. Kan uningal ibu ogen usia 6 tahun sang ibunda wafat. Yatim piatu di usia 6 tahun. Lalu dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tak berselang lama, cuma 2 tahun beliau di bawah asuhan sang kakek pun wafat. Lalu Nabi diasuh, dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Ekonomi Abu Thalib itu Pak seperti Abu saja. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Rijal Bakri. Sama balik. Abu Thalib mah ekonominya sederhana, murah kali seueur bari aralik keneh. Katami kehadiran Sayyiduna Muhammad di rumah beliau, otomatis bebannya bertambah. Makanya di dalam riwayat Bukhari Nabi bilang, dikala usia 8 tahun Nabi menggembalakan kambing penduduk Mekah dengan bayaran beberapa kirot untuk membantu perekonomian Abu Thalib. Di usia 12 tahun Nabi diajak dagang pertama kali ke Syam, ke Syria. Pulang dari Syam Nabi ketagihan. Ternyata bisnis itu menyenangkan, bisa menghasilkan cuan. Lalu Nabi magang damel ka saudagar-saudagar Mekah selama beberapa tahun. Di usia dewasa, kata Ibnu Katsir, sekitar 17 atau 18 tahun, Nabi mandiri, tidak malabatur, tapi Nabi belajar berwirausaha. Makanya saya sering sampaikan, Sayyiduna pemuda adalah penggerak UMKM. Nabi tidak punya modal untuk usaha,
Nabi tidak punya barang untuk dijual, tapi Nabi punya semangat kerja yang membara. Nabi punya strategi bisnis yang keren yang beliau pelajari dari saudagar-saudagar Mekah selama beberapa tahun. Triknya, Nabi datangi pedagang-pedagang kecil Pak di Mekah itu. Pak, gada produk naon? Iya, aya kritik sampel, iya sudah dipanggi jalan ke mana? Ibu gada produk naon? Iya cenah aya gula kawung, iya sudah dipanggi jalan ke mana? Mang gada produk naon? Kegaduh, saya emang mau gaduh harga diri. Iya sudah dipanggi jalan ke mana? Viral di Mekah itu ada anak muda namanya Muhammad bin Abdullah. Etos kerjanya mantap, strategi marketingnya keren. Kalau menitipkan dagangan sama Muhammad, bayarannya jelas, muadar maji. Kalau menitipkan modal sama Muhammad, bagi hasilnya jelas dan berkembang biak. Itu berkembang biak. Kalau di orang diberi modal, lain berkembang biak, tapi berkembang. Pokoknya Muhammad bin Abdullah ini terpercaya bahasa Arabnya Al-Amin. Catat Pak, gelar Al-Amin disematkan oleh penduduk Mekah kepada Sayyidina Muhammad pemuda dari track record bisnis Pak, bukan dari yang lain. Dalam tengah bohong malain Al-Amin Pak. Al-Amin mah dititipan modal, dititipan barang, dititipan dagangan, ditunaikan sebagaimana kehendak yang menitipkan. Al-Amin viral ibu tak di Mekah teh ada pemuda Muhammad Al-Amin. Sampailah video viralnya itu ke handphone pengusaha sukses nan janda bernama Khadijah. Pas ayam maksiar pertama kali dan can percaya sih dewa dijati. Bisi hoak. Anjing aya dulu ngasar dina grup sejen Pak. Bisi baca. Terus semakin hari isu tentang Muhammad Al-Amin semakin bermunculan. Geus jadi sabiwir hiji Muhammad Al-Amin. Di usia Sayyidina Muhammad 21 tahun kata Ibnu Katsir, Siti Khadijah penasaran Pak. Ieu teh bener asa di mana-mana nyaritakeun Muhammad Al-Amin. Penasaran Siti Khadijah. Lalu Siti Khadijah ngajapri Sayyidina Muhammad Pak. Mencek urang ngajapri. Telepon ku Siti Khadijah. Da aya nomerna ketua MUI waktu itu. Set kerja di Calang Hotel. Pertama kali di usia 21 tahun Sayyidina Muhammad jaga Nabi berangkat membawa kafilah dagang Khadijah ke Bahrain, ke luar negeri. Siti Khadijah sudah punya hitung-hitungan. Iya batin anak teh sekarang kurang contoh 50 juta. Sayyidina Muhammad pulang dari Bahrain, ternyata keuntungannya berlipat ganda. Berlipat no? Ganda. Percaya Siti Khadijah, acan Pak, pembisnis ulung Khadijah itu bisi modus. Da loba di panca tengah gen setoran bulan kahiji kadua lancar, bulan katilu kaopat mangga main. Akhirnya tahun depan kontrak lagi Muhammad, berangkat musim depan ke Yaman. Pulang dari Yaman pun sama. Batikna langkung agung diprediksi Khadijah. Tahun depan berangkat lagi sama. Tos 3 kali. Usia 21 22, 23, prediksi Khadijah meleset terus. Keuntungan Sayyidina Muhammad jauh dari prediksi Khadijah. Akhirnya keempat kali di usia Sayyidina 24 tahun beliau berdagang ke Yaman. Khadijah penasaran kumaha bisnisnya. Akhirnya Khadijah menyuruh pembantu terpercayanya namanya Maisyarah untuk ikut di kafilah dagang Muhammad. Kapungkur makan urang nyebatkeun Maisyarah diutus ke Siti Khadijah ngiring ka Nabi Muhammad teh kangge ningali perilaku dan akhlak Sayyidina Muhammadnya. Teu perlu aya intel. Geus sabiwir hiji di Mekah teh Muhammad teh Al-Amin. Can pernah diomongkeun, can pernah codeka ka batur, can pernah aya nu negatif nyarioskeun Muhammad. Teu perlu aya intel Maisyarah Pak.
Lalu apa kepentingannya Khadijah menitipkan Maisarah, menyusukan Maisarah dalam kafilah dagang Muhammad? Muncul bahasa urang tema tempo kumaha dagangna batikna badag wae. Itu cerita pulang.